Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 6 Metabolisme Veteriner akan menjelaskan tentang biokimia dan genetika molekuler metabolisme obat atau biochemistry and molecular genetic of drug metabolism dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwayan Harjono Utama MS, dengan anggota kelompok Hagai Diosidanta Widakdo dengan NIM 18057 dan saya sendiri Meiliani Herna Suprihatin dengan NIM 18061. Baik, di sini kita akan membahas tentang gambaran umum enzim metabolisme obat. Dengan topik bahasan yang pertama adalah obat dalam tubuh manusia dan yang kedua yaitu sistem klasifikasi enzim metabolisme obat menurut berbagai kriteria. Baik, yang pertama yang akan dibahas adalah obat dalam tubuh manusia. Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk mempergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dipengaruhi oleh enzim. Aktivitas ini sebagian besar terjadi di dalam hati sebagai organ utama yang bertanggung jawab terhadap metabolisme obat di dalam tubuh. Metabolisme obat bisa menjadi lebih cepat atau bahkan lebih lambat karena pengaruh makanan yang dikonsumsi. Pasalnya, makanan tersebut dapat mengubah komposisi enzim di dalam tubuh yang berinteraksi dengan obat tersebut. Metabolisme obat mempunyai dua efek penting, yaitu yang pertama, obat menjadi lebih hidrofilik. Hal ini dapat mempercepat ekstraksinya melalui ginjal karena metabolit yang kurang larut lemak tidak mudah direabsorpsi dalam tubulus ginjal. Selanjutnya, metabolit umumnya kurang aktif daripada obat asalnya, akan tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang metabolit sama aktifnya atau lebih aktif daripada obat asli. Enzim yang berperan dalam metabolisme obat dapat dibedakan berdasarkan letaknya di dalam sel, yaitu enzim mikrosom yang terdapat dalam retikulum endoplasma halus dan enzim non-mikrosom. Kedua enzim metabolisme ini terutama terdapat dalam sel hati, tetapi juga terdapat dalam sel jaringan lain, misalnya ginjal, paru-paru, epitel, saluran cerna, dan plasma. Di lumen saluran cerna juga terdapat enzim non-mikrosom yang dihasilkan oleh flora usus. Enzim mikrosom mengkatalisis reaksi glukuronida. Sebagian besar oksidasi obat serta reaksi reduksi dan hidrolisis, sedangkan enzim non-mikrosom mengkatalisis reaksi konjugasi lainnya. Beberapa reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan hidrolisis. Metabolisme obat disebut juga biotransformasi, meskipun antara keduanya juga sering dibedakan. Sebagian ahli mengatakan bahwa istilah metabolisme hanya ditujukan untuk perubahan-perubahan biokimia atau kimiawi yang dilakukan oleh tubuh terhadap senyawa endogen, sedang biotransformasi peristiwa yang sama bagi senyawa-senyawa eksogen atau xenobiotika. Organ-organ yang bertanggung jawab dalam metabolisme obat adalah hati, paru, ginjal, mukosa, dan darah merah. Metabolisme obat sangat kompleks. Biasanya metabolit obat adalah lebih larut dalam air daripada obatnya karena mengandung gugus fungsional yang dapat berkonjugasi dengan gugus hidrofilik. Sering terjadi bahwa metabolit obat lebih diionisasi pada pH fisiologi daripada obatnya, sehingga bentuk garam yang lebih dalam air dapat menurunkan kelarutannya dalam lipid sehingga mudah untuk diekspresikan. Pada proses biotransformasi atau metabolisme, konsentrasi enzim pada metabolit obat dalam tubuh adalah konstan pada site tertentu dan konsentrasi obat atau substrat dapat berbeda. Bila konsentrasi obat relatif rendah terhadap konsentrasi enzim, ada enzim yang melimpah untuk mengkatalisis reaksi dan laju metabolisme obat merupakan suatu proses orde ke-1. Kinetika enzim secara umum menganggap bahwa satu molekul obat berinteraksi dengan suatu molekul enzim untuk membentuk suatu molekul intermediate, enzim-enzim obat atau enzim-enzim substrat. Enzim substrat ini selanjutnya berinteraksi untuk menghasilkan produk yang disebut metabolit. Interaksi farmakokinetik terjadi ketika suatu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi metabolisme dan ekskresi obat lainnya sehingga meningkatkan atau mengurangi jumlah obat yang tersedia untuk menghasilkan efek farmakologisnya, diantaranya interaksi pada metabolisme obat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem klasifikasi enzim metabolisme obat menurut berbagai kriteria.
Seringkali obat disisipkan gugus polar ke dalam molekul seperti menggunakan hidroksilasi atau pembebasan gugus fungsi yang sudah ada seperti dimetilasi turunan hidroksimeti yang dapat menghasilkan hidroksil bebas. Nah, perlakuan ini dilakukan untuk mengubah obat menjadi metabolit polar baik. Pada tahun 1959, Williams memperkenalkan terminologi ini agar dapat diharapkan. Misalnya, beberapa reaksi fase 2 mungkin tidak didahului oleh biotransformasi fase 1. Morfin yang diglukuronidasi secara langsung atau paracetamol yang juga sebagian besar terglukuronidasi atau terkonjugasi dengan sulfat seperti gambar di slide selanjutnya. Nah, kita bisa melihat gambar di samping. Jalur metabolisme paracetamol. Paracetamol terutama diubah menjadi sulfat atau glukuronida oleh SULT dengan koenzim PAPS dan UGT. UDPG adalah UDP glukuronida. Nah, oksidasi reaksi yang dikatalisis oleh CYPS atau peroksidase mengarah pada pembentukan produk toksik reaktif. Untuk detoksifikasi, konjugasi dengan glutione atau GSH oleh GST tersedia dalam kondisi fisiologis. Konsep asli obat atau metabolinya diubah menjadi molekul yang lebih polar dalam fase 2 yang tidak valid, seperti N-asetilasi amina aromatik atau metilasi katekol. Katekol biasanya menurunkan kelarutan air dari produk yang dihasilkan senyawa. Kompleksitas yang tampak tercermin dalam klasifikasi reaksi biotransformasi disarankan berdasarkan sifat kimia dari proses sebagai berikut. Yang pertama adalah oksidasi, termasuk reaksi yang dimediasi oleh CYP dan peroksidasi, tetapi juga oleh alkohol hidrogenase dan yang lain-lain. Selanjutnya reduksi, misalnya ketoreduktase atau azoreduktase. Selanjutnya konjugasi, di mana elektrofilik nukleosida mengandung kofaktor seperti adenosin trifosulfat, diaktifkan sulfat 3-fosfoadenosin, 5-fosfosulfat atau PAPS, asetil-CoA, UDP atau asam glukuronat, S-adenosilmetionin, dan lain-lain. Berperan penting dalam suatu nukleofilik dan dalam molekul xenobiotik atau amino atau hidroksis kelompok. Proses perangkap nukleofilik ketika xenobiotik elektrofilik bereaksi dengan nukleofil seluler sering diwakili oleh air atau glutionin, termasuk pembentukan protein dan adukan di DNA. Pada gambar yang sebelumnya, proses metabolisme obat dengan menunjukkan jalur metabolisme paracetamol. Pada fase 1 melibatkan oksidasi molekul induk menjadi struktur quinon yang dikatalisis oleh CYP dan peroksidase. Konjugasi, proses baik sulfasi dan glukuronidasi mayoritas paracetamol adalah demetabolisme oleh kedua reaksi ini. Nah, serta reaksi detoksifikasi oleh konjugasi glutionin menjadi N-asetil-P-benzoquinone imina yang toksik dan reaktif atau biasa disebut NAPQI. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.